Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Eka Febra Milenia dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2018, KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, Unit YO 133 Subunit 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai manfaat limbah kotoran ternak unggas di lahan terbatas. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memaparkan terlebih dahulu mengenai sejarah memelihara ayam di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Manusia sudah memelihara ayam sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, ayam awalnya dipelihara sebagai hewan aduan. Di Asia Tenggara sendiri, ayam dijadikan sebagai hewan untuk diadu sejak 1000 tahun yang lalu. Selain dijadikan sebagai hewan aduan, ayam juga dijadikan sebagai bagian dalam ritual upacara penting. Menurut peneliti, ayam juga sudah mulai dipelihara untuk dikonsumsi maupun dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat. Hingga saat ini, tren memelihara ayam sendiri masih sangat marak, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan yang memiliki pemukiman padat penduduk. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai macam-macam tipe kandang, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa saja prinsip dasar dalam pembuatan kandang ayam. Nah, berikut adalah prinsip dasar dari pembuatan kandang ayam. Yang pertama yaitu suhu harus stabil dan baik, lalu udara harus stabil dan baik, kandang harus selalu menghadap matahari, kandang harus ditempatkan di lokasi yang rata, lalu kandang harus terbuka agar sinar matahari dapat masuk sehingga kelembapan di dalam kandang itu tetap terjaga. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu harus mengutamakan kenyamanan dan keamanan ternak itu sendiri. Nah, kita sekarang masuk ke pembagian tipe kandang pemeliharaan. Yang pertama yaitu berdasarkan tipe lantai. Kandang berdasarkan tipe lantainya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kandang sistem liter, yaitu kaki-kaki ayam ini tidak akan langsung berpijak pada lantai ataupun tanah. Jadi lantai kandang dilapisi dengan liter atau sekam. Nah, sekam yang digunakan itu bisa menggunakan sekam padi, serbuk gergaji, ataupun pasir. Yang kedua yaitu ada kandang sistem panggung. Nah, dinamakan sistem panggung karena lantai kandang ini dibuat seperti panggung. Jadi terdapat tiang dan lantainya itu dibuat dari bilah-bilah bambu. Bahan yang bisa digunakan untuk membuat kandang ini bisa dari bambu ataupun kayu, dan dengan sistem kandang ini kotoran ayam itu langsung jatuh ke bawah kolong ayam, jadi tidak akan terinjak oleh ayam. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuk atap. Kandang berdasarkan bentuk atap itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kandang semi monitor. Atap semi monitor itu nanti udara akan masuk ke kandang melalui bagian atap yang terbuka pada sebagian sisinya, jadi tidak di semua sisi itu terbuka. Lalu ada kandang dengan atap monitor, yaitu kandang yang mempunyai saluran udara pada bagian atap yang lebih sempurna, jadi di semua sisinya itu ada lubang untuk masuknya udara. Nah, karena saluran udaranya itu lebih sempurna dari atap kandang yang semi monitor, maka udara-udara kotor ataupun bau busuk dari dalam kandang itu dapat keluar dan digantikan dengan udara segar dari lingkungan luar. Lalu ada kandang dengan atap gable, yaitu atapnya tertutup seluruhnya atau biasa disebut dengan sistem closed house. Yang terakhir itu ada kandang tipe slide, itu atapnya miring. Yang ketiga yaitu berdasarkan penggunaannya. Kandang berdasarkan penggunaannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kandang postal atau kandang pemeliharaan. Ini bentuknya seperti rumah karena di sekelilingnya itu tertutup oleh pagar. Yang kedua ada kandang koloni atau biasa kita sebut kandang loteng atau bertingkat, karena bentuknya itu hampir sama dengan kandang baterai, namun tidak ada penyekat di dalam kandangnya. Yang ketiga ada kandang baterai, yaitu bangunan kandangnya itu seperti sangkar, jadi dia berderet
menyerupai baterai, dan alas kandangnya itu dibuat menggunakan kawat atau bilah-bilah bambu. Nah, di setiap ruangannya sendiri dapat menampung 1-2 ekor ayam. Nah, masalahnya kandang-kandang yang saya sebutkan tadi memerlukan ruang yang luas dan lokasi yang jauh dari pemukiman. Jika tidak, maka akan timbul masalah di kemudian hari. Nah, untuk itu saya ingin memaparkan kepada Anda sekalian mengenai bahaya kotoran ayam terhadap kesehatan manusia. Lokasi kandang yang terlalu dekat dengan pemukiman menyebabkan gangguan bagi warga. Hal yang paling mengganggu yaitu ketika musim hujan tiba, tumbukan kotoran-kotoran ayam itu akan menjadi basah dan dikerumuni oleh banyak lalat. Oke, masalah pertama yang timbul dari kotoran ayam yang basah itu adalah bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap ini berasal dari kandungan gas amonia yang terbentuk dari penumpukan feses yang masih basah dalam kondisi anaerob. Nah, gas amonia sendiri itu memiliki pengaruh buruk terhadap manusia. Menghirup amonia atau NH3 dalam konsentrasi rendah dapat mengiritasi jalur nafas sehingga menyebabkan batuk dan lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan saluran napas. Nah, ini kemudian lama-lama akan mengakibatkan sesak napas parah dan paling parah akan terjadi gagal pernapasan. Masalah yang kedua yaitu adalah banyaknya lalat yang mengerumuni kotoran ayam. Nah, lalat atau Musca domestica atau lalat rumah atau juga bisa disebut sebagai housefly itu bertindak sebagai vektor penyakit. Artinya, lalat ini bersifat pembawa atau memindahkan penyakit dari satu tempat ke tempat lain. Nah, karena lalat ini berkembang biaknya pada tinja, feses, sampah maupun kotoran hewan yang lain dan limbah-limbah buangan yang biasanya mengandung banyak agen penyakit. Nah, oleh karena itu, lalat-lalat ini akan mudah tercemari oleh agen penyakit, baik di dalam perutnya, di bagian mulutnya, maupun di bagian kakinya. Nah, ketika lalat tersebut memakan feses yang dimana mengandung agen penyakit, lalat ini kemudian akan terbang dan hingga pada makanan manusia. Setelah itu, agen penyakit yang tadinya menempel di tubuh lalat itu akan berpindah di dalam makanan. Selanjutnya makanan akan dimakan oleh manusia, lalu akibatnya akan menyebabkan berbagai penyakit seperti ada demam tifoid, kolera, disentri, diare, dan berbagai cacing parasit. Namun di samping dampak negatif dari kotoran ayam, ternyata kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Nah, di sini saya ingin memaparkan juga step by step bagaimana sih caranya pembuatan pupuk kandang yang berasal dari kotoran ayam. Nah, sebelum masuk ke step by step pembuatan pupuk kandang, sebelumnya saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwa kotoran ayam ini ternyata memiliki keunggulan karena memiliki kandungan unsur hara dan bahan organik yang lebih tinggi. Kotoran ayam jika dibandingkan dengan pupuk kandang yang lain itu memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi, terutama unsur N, P, dan bahan organik.